Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa pecinta matematika, berjumpa kembali dengan saya, pastinya untuk mengotak-atik logika Anda. Kali ini saya akan membahas suatu teorema yang sangat menarik bagi Anda. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, agar membantu mengembangkan channel ini dan menambah wawasan Anda seputar matematika. Pastinya. Penasaran apa teorema tersebut? Oke, langsung saja. Ini materinya. Oke, pertama kali kita kenalan terlebih dahulu dengan apa itu himpunan UN. Jika N diberikan suatu bilangan asli, maka himpunan UN menyatakan bahwasannya himpunan semua bilangan kurang dari N, di mana bilangan tersebut harus relatif prima dengan N. Apa maksud dari relatif prima? Yaitu FPB bilangan tersebut dengan N itu harus bernilai 1. Seperti itu. Contoh, U4. U4 itu memiliki elemen 1 dan 3. Kenapa hal ini bisa terjadi? Seperti kita tahu, 1 itu dan 4 FPB-nya 1. Sedangkan 3 dan 4 itu FPB-nya 1 juga. Mengapa 2 tidak masuk ke elemen U4? Seperti kita tahu bahwasannya FPB antara 2 dan 4 itu bernilai 2, sehingga 2 tidak relatif prima dengan 4. Artinya apa? 2 bukan elemen di U4. Seperti itu. Jadi kita tinjau ke definisi apa itu himpunan UN. Seperti itu. Oke, contoh yang kedua yaitu U8. U8 di sini memiliki elemen berapa? 1, 3, 5, dan 7. Ya, seperti kita tahu bahwasannya 1 itu dan 8 FPB-nya 1, seperti itu. Dan kita tahu FPB antara 5 dan 8 itu berapa? Itu 1 juga. Sedangkan FPB 4 dan 8 itu bernilai 4. Dan 4 dan 8 berarti bukan relatif prima, karena FPB-nya bukan 1, sehingga 4 bukan elemen di U8. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan tentang himpunan UN itu. Kita bahas lebih jauh. Seperti yang saya berikan pada video sebelumnya, bahwa himpunan UN itu merupakan salah satu contoh dari grup. Dan dia itu mengatakan himpunan UN grup terhadap operasi perkalian modulo N. Seperti itu. Bagaimana untuk membuktikan bahwasannya himpunan UN ini adalah satu grup? Berarti apa yang kita tahu bahwasannya untuk membuktikan satu grup, dia harus memenuhi 4 aksioma grup. Yang pertama, kita buktikan terlebih dahulu bahwa sifatnya dia tuh tertutup terhadap operasi apa? Terhadap operasi yang diberikan, yaitu operasi perkalian modulo. Untuk membuktikan dia itu tertutup terhadap operasi ini, maka kita harus mengambil sebarang 2 elemen. Yaitu misalkan kita ambil sembarang elemennya adalah A dan B
elemen di UN. Jadi A, B-nya itu sebarang elemen di UN. Dimana karena A dan B-nya itu elemen di UN, maka FPB A dan N itu satu, FPB antara B dan N itu juga satu. Dan kita tahu pula bahwasannya A-nya itu pasti kurang dari N dan B-nya kurang dari N pula. Seperti itu. Jadi yang diberikan adalah A dan B akan memenuhi dua sifat tersebut. Seperti itu. Oke, sekarang kita tinjau bahwasannya A dan B-nya elemen UN. Kita tinjau dulu bahwasannya AB-nya itu perkalian antara A dan B itu pasti elemen di bilangan asli. Karena A dan B-nya bilangan asli, sehingga A kali B pasti bilangan asli. Lalu kita tinjau bahwasannya dengan menggunakan algoritma pembagian, maka apa yang diperoleh? Terdapat R bilangan asli dan D yang terletak di antara 0 dan N, di mana D-nya itu bilangan caca. Dan seperti apa yang kita tahu nanti, R-nya itu menyatakan hasil bagi terhadap N, dan D-nya itu menyatakan sisa hasil bagi oleh N. Seperti itu. Jadi AB-nya itu bisa dinyatakan sebagai R kali N ditambah D. Seperti apa yang saya katakan sebelumnya, R-nya itu menyatakan hasil bagi dan D-nya menyatakan sisa hasil bagi. Seperti itu. Kita misalkan terlebih dahulu. Misal FPB antara N dan D itu adalah E. Sehingga apa? Berarti E itu faktor dari N dan E itu faktor dari D. Kita bicaranya E-nya di sini adalah faktor positif ya, karena FPB. Oke. Jadi apa? Jadi di sana karena E-nya itu faktor dari N dan E faktor dari D, maka diperoleh bahwasannya terdapat K1 dan K2 bilang asli yang memenuhi D-nya itu sama dengan E kalikan K1 dan N-nya itu sama dengan E kalikan K2. Nih, apa yang kita peroleh dari dua pernyataan ini? Ya, kita kembali ke apa yang ditinjau dari sebelumnya, bahwasannya AB itu sama dengan R kali N tambah D. Artinya apa? Kita tahu N-nya itu adalah E kalikan K2 dan D-nya itu adalah E kalikan K1. Sehingga kita peroleh apa? Kita bisa lihat dalam apa yang saya paparkan di sana, yaitu AB itu sama dengan E kalikan RK2 tambahkan K1, seperti itu. Dan kita tahu bahwasannya E-nya itu pasti faktor dari AB. Seperti itu. Dan kita tahu pula bahwasannya E-nya itu faktor dari N. Karena FPB dari N dan D tadi kan mengatakan E, jadi E-nya itu pasti faktor. Dan kita tahu karena E-nya itu faktor dari N, jika E-nya itu bukan 1, maka setidaknya pasti harus ada salah satu faktor di A ataupun di B. Namun, hal ini membentukkan satu kontradiksi karena A dan N-nya itu harus FPB-nya 1. Seperti itu. Jika E dan A-nya itu FPB-nya bukan 1, maka dapat dipastikan A dan N-nya itu FPB-nya bukan 1. Seperti itu. Sehingga diperoleh pasti E-nya itu pasti 1 faktornya. Jadi diperoleh bahwasannya E itu sama dengan 1. Seperti itu. Sehingga pasti FPB N dan D itu pasti 1. Karena FPB antara N dan D-nya itu 1, maka dapat dipastikan D-nya itu elemen di UN sesuai definisinya. Definisi dari himpunan UN. Dan sesuai definisi operasinya, yaitu operasi terhadap perkalian modulo, maka kita bentukkan ke kongruensi modulo, yaitu AB kongruensi dengan D sesuai dari definisi AB-nya tadi. Dan kita tahu bahwasannya D-nya itu elemen di UN, maka dia sifatnya tertutup seperti itu. Oke, kita langsung ke sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif.
Untuk membuktikan sifat asosiatif, kita buktikan kita ambil sebarang A, B, C itu elemen di UN. Dan sifatnya harus berlaku apa? Kita operasikan AB terlebih dahulu, A dan B kita operasikan, baru kita operasikan dengan C, itu harus sama dengan kita operasikan B, C, baru kita operasikan dengan A. Seperti itu. Dan dalam bilangan real kita tahu bahwasannya pasti sifatnya dia itu asosiatif. Dan kita misalkan hasilnya di sana adalah K. Dan kita tahu misalkan hasilnya tadi K-nya itu kongruensi dengan D modulo N. Dan kita tahu bahwasannya K-nya itu apa? Seperti apa yang saya paparkan di sana. Sehingga sifatnya itu pasti asosiatif. Seperti itu. Oke, kita masuk ke sifat yang ketiga, bahwasannya apa di sana? Terdapat elemen identitas yang memenuhi sifat yang ketiganya tadi. Berapa sih elemen identitasnya? Yang seperti kita tahu bahwasannya satu itu elemen identitas dari UN. Dan satu itu pasti elemen di UN. Karena FEB antara 1 dan N itu berapa? 1. Seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk ke sifat yang keempat, yaitu kita harus mencari inverse dari masing-masing elemen. Seperti itu. Sebelum kita masuk ke sifat inverse-nya, kita harus buktikan konsep ini terlebih dahulu. Misalkan terdapat A, B, dan C elemen IUN yang memenuhi AB kongruensi AC modulo N, maka kita harus buktikan terlebih dahulu B-nya itu sama dengan C. Seperti itu. Kita harus buktikan sifat ini terlebih dahulu. Bagaimana untuk membuktikan sifat ini? Dan kita tahu pas kita asumsikan bahwasannya dia itu terdapat elemen yang demikian. Berarti apa? Kita tahu AB kongruensi dengan AC modulo N. Berarti kita tahu pula bahwasannya AB dikurangi AC kongruensi 0 modulo N. Dan kita tahu pastinya apa? Kita peroleh nanti N-nya itu akan membagi A kalikan B minus C. Kita tahu bahwasannya A itu tidak mengandung faktor N kecuali 1. Karena apa? Karena FEB antara A dan N itu 1. Maka tidak ada faktor. Tidak ada faktor selain apa? Selain 1 di sana. Seperti itu. Berarti FEB antara A dan N itu pasti 1. Oke. Sekarang pastinya dapat dipastikan bahwasannya semua faktor yang dimiliki oleh N itu akan berada di B minus C. Sehingga dapat dipastikan N-nya itu akan membagi B minus C. Karena N-nya itu membagi B minus C, dan kita tahu B dan C-nya itu elemen di UN, maka pasti B dan C-nya itu kurang dari N. Sehingga selisih antara B minus C itu akan kurang dari N. Karena keduanya kurang dari N. Seperti itu. Karena B minus C-nya kurang dari N, satu-satunya faktor letak negatif yang merupakan kelipatan dari N yang kurang dari N itu adalah 0. Sehingga dapat dipastikan B minus C-nya itu hasilnya 0. Kita tahu B-nya itu sama dengan C. Jadi sifat ini sudah dapat dibuktikan oleh kita. Berarti kita sudah buktikan konsep ini sudah benar. Nah, sekarang kita tahu dari sifat yang pertama mengatakan bahwasannya himpunan ini ternyata tertutup terhadap operasi perkalian modulo. Berarti kita tahu jika kita tetapkan satu elemen terlebih dahulu yaitu A, kita kalikan dengan sebarang B elemen di UN, maka pasti A kalikan B pasti elemen di UN karena sifatnya tertutup. Seperti itu. Misalkan banyaknya anggota di UN itu adalah K. Maka jika kita kalikan A dengan masing-masing elemen di UN, pasti hasilnya itu beda semua. Karena apa? Karena menurut sifat yang kita buktikan pertama kali, kita buktikan sebelumnya bahwasannya AB itu kongruensi AC jika B-nya sama dengan C. Maka sifat ini yang akan kita buktikan untuk menentukan inverse-nya. Seperti itu. Berarti pasti A kalikan B itu pasti jika A kita kalikan masing-masing dengan elemen di UN, maka pasti hasilnya berbeda semua. Jadi kita tahu bahwasannya A kalikan UN pasti itu banyak elemennya juga K. Karena hasil yang diberikan berbeda semua. Dan kita tahu bahwasannya hasil dari A kalikan B tadi itu elemen di UN. Berarti apa? Berarti A kalikan himpunan UN itu pasti subset dari UN.
Seperti itu. Karena jumlahnya sama antara A kalikan himpunan UN dengan UN, maka pasti dia itu himpunannya sama. Berarti himpunan antara A kalikan UN itu sama dengan himpunan UN. Seperti itu. Sekarang kita tinjau ke sifat yang ketiga, bahwasanya satu itu elemen di UN. Karena satu itu elemen di UN, maka seharusnya ada elemen B yang mengakibatkan bahwasanya A kalikan B itu hasilnya 1. Karena apa? Karena A kalikan UN menyatakan UN sebenarnya. Berarti harus ada A kalikan B yang mengakibatkan hasilnya 1. Berarti B yang dapat kita tentukan berapa tadi? Yaitu B-nya adalah sebagai A inverse-nya. Karena A kalikan B hasilnya 1. Berarti B-nya itu adalah inverse-nya. Oke, dari sini dapat kita pastikan bahwasannya apa? Himpunan tersebut merupakan grup terhadap operasi perkalian modulo. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan teorema Wilson. Jadi teorema Wilson itu mengatakan apa? Jika P yang diberikan adalah suatu bilangan prima, maka akan berlaku P minus 1 faktorial itu kongruensi dengan min 1 modulo P. Bagaimana untuk membuktikan teorema ini? Jadi kita pakai konsep sebelumnya, yaitu tentang bahwasannya himpunan UN itu merupakan grup terhadap operasi perkalian modulo. Jadi kita menggunakan konsep itu sebenarnya nanti. Namun sebelum itu kita masuk ke definisi dari faktorial itu apa yang belum tahu mungkin. Jadi n faktorial itu kita definisikan sebagai perkalian berurutan dari bilangan yang kurang dari n. Misalnya kita punya n faktorial, berarti kita punya 1 kalikan 2 kalikan 3 sampai n. Misalnya kita punya p min 1 faktorial, berarti kita tahu 1 kali 2 kali 3 sampai p minus 1. Seperti itu. Untuk membuktikan teorema ini, kita tinjau dari sifat keempat sebenarnya. Sifat keempat dari apa? Dari UN tadi. Dan kita tahu bahwasannya UP di sana mengatakan bahwasannya elemen-elemennya adalah 1, 2, 3 sampai P-1. Dan dia itu grup terhadap operasi perkalian modulo P. Seperti itu. Sekarang kita tinjau dari, karena dia grup terhadap operasi perkalian modulo P, maka kita gunakan aksioma keempat. Aksioma 4 mengatakan bahwasannya setiap elemennya itu pasti punya inverse. Benar kan? Ya. Kita ambil sembarang A elemen di UP, maka terdapat A inverse ya, elemen di UP pula. Seperti itu. Yang menghasilkan A kalikan A inverse kongruensi dengan A inverse kalikan A, dan hasilnya itu 1 modulo P. Seperti itu. Oke. Sekarang ada dua kemungkinan sebenarnya. Kemungkinan A inverse itu diperoleh apa? Bisa jadi A inverse yang diberikan itu sama dengan A, atau A inverse-nya itu berbeda dengan A. Kita tinjau dari ketika A inverse sama dengan A, kita cari elemen-elemennya itu apa. Kita cari pula A inverse yang ternyata bukan A. Kita tinjau yang pertama, itu A inverse sama dengan A. Berapa sih elemen-elemennya? Berarti kalau misalnya kita punya A inverse sama dengan A, maka kita peroleh A inverse kalikan A itu hasilnya 1 yang kita ketahui. Dan kita tahu pasti A kali A itu, karena A inverse-nya itu sama dengan A, maka kita peroleh A kuadrat kongruensi 1 modulo P. Kita tahu A kuadrat 1 itu pasti habis dibagi oleh P, yaitu sisanya 0. Kita tahu pula dari A kuadrat 1 kita bisa faktorkan jadi A min 1 dikalikan A tambah 1. Seperti itu. Oke.
Sekarang kita bisa meninjau bahwasannya P-nya itu pasti akan membagi A-1 dikalikan A tambah 1, di mana P-nya itu adalah bilangan prima. Karena bilangan prima itu hanya memiliki faktor positif 1 dan P, maka dapat dipastikan tidak ada faktor di A-1 dan tidak ada faktor di A tambah 1 yang membentuk P tadi. Tidak ada, kecuali berapa? Kecuali 1 dan P. Seperti itu. Maka dapat dipastikan bahwasannya satu-satunya yang punya faktor P di sana kemungkinan adalah A-1 atau A tambah 1, seperti itu. Jadi faktornya itu kemungkinan faktor P-nya itu dimiliki oleh A-1 atau A tambah 1. Jadi kemungkinannya ada 2 nanti, yaitu P akan membagi A-1 atau P-nya itu membagi A tambah 1. Seperti itu. Kita tinjau terlebih dahulu bahwasannya A-nya itu elemen di UP tadi kan. Dan kita tahu A-nya itu berada di antara 1 dan P. Ya, seperti itu. Dan kita bisa berikan bahwasannya karena A-nya itu lebih besar dari 1, maka kita peroleh A minus 1 itu lebih besar dari 0. Dan P-nya min 1-nya tadi P min 1 dan P min 1 itu lebih besar dari A min 1. Seperti apa yang saya paparkan di sana. Dan kita tahu bahwasannya P-nya itu lebih besar dari P min 1 sehingga kita peroleh P-nya itu lebih besar dari A min 1. Nah, seperti apa yang kita tahu bahwasannya A min 1 itu lebih besar dari 0 dan A min 1 itu kurang dari P, maka satu-satunya kelipatan P yang kurang dari P dan lebih besar dari 0 itu berapa? 0. Seperti itu. Maka kita peroleh A min 1-nya itu 0 sehingga A-nya itu sama dengan 1. Nah, kita bisa buktikan bahwasannya 1 kuadrat itu sama dengan 1. Berarti salah satu A di mana A inversnya itu sama dengan A, maka A-nya itu 1. Oke. Sekarang kita ke kasus ketika P-nya itu membagi A tambah 1. Dan seperti apa yang kita tahu bahwasannya A-nya itu lebih besar dari 1 dan A-nya itu kurang dari sama dengan P min 1. Sehingga kita peroleh A tambah 1 itu pasti kurang dari sama dengan P. Dan A tambah 1 itu lebih besar dari sama dengan 2. Oke, sekarang A tambah 1 itu kurang dari sama dengan P. Maka satu-satunya bilangan yang memenuhi kelipatan dari P yang demikian itu kita peroleh A tambah 1-nya itu nanti nilainya P. Dan kita tahu bahwasannya A-nya itu kita peroleh P minus 1. Sehingga kasus di mana A inversnya itu sama dengan A ketika A-nya sama dengan 1 dan A-nya itu sama dengan P minus 1. Seperti itu. Sehingga ada 2 elemen di sana. Bagaimana dengan elemen-elemen sisanya? Yaitu misalkan kita buat himpunan baru di mana dia punya himpunannya tadi, di mana himpunannya tadi elemen-elemennya adalah 2, 3, 4 sampai P min 2 di sana. Bagaimana dengan elemen-elemen di sana? Pastinya elemen-elemen di sana itu inversnya itu tidak sama dengan bilangannya tadi. Jadi misalkan kita punya 2, katakanlah inversnya itu adalah B, maka B-nya itu pasti tidak sama dengan 2. Seperti itu. Karena 2 itu tidak termasuk dalam sifat yang pertama tadi. Itu sifat ketika A inversnya sama dengan A. Tapi B-nya tidak sama dengan 2. Dan kita tahu bahwasanya B itu inversnya adalah 2. Sehingga karena B tidak sama dengan 2, maka B-nya itu elemen di S. Seperti itu. Jadi masing-masing elemen di S-nya tadi punya inverse yang berbeda dengan dirinya sendiri. Atau kata lainnya adalah inverse dari masing-masing elemen di S-nya tadi tidak sama dengan bilangannya yang diberikan. Oke, seperti apa yang kita tahu bahwasannya AB itu kongruensi AC modulo P ketika B-nya itu sama dengan C. Karena apa? Karena A, B, dan C-nya itu elemen di UP. Oke. Karena A, B, C-nya itu elemen di UP. Sehingga AB kongruensi AC itu modulo P ketika B-nya sama dengan C. Apa yang saya maksudkan di sana? Yaitu apa? Jadi tidak ada 2 elemen, katakanlah B dan C, yang memiliki inverse yang sama, yaitu A. Tidak ada kemungkinan. Maka dapat dipastikan perkalian dari 2 kalikan 3 kalikan P sampai P min 2 itu
kita bisa menuliskannya sebagai pasangan inversnya, yaitu apa? Kita bisa misalkan A1 itu inversnya dari 2, maka kita bisa nyatakan sebagai perkalian pasangannya, seperti itu. Seperti apa yang saya contohkan di sana, misalkan A1-nya itu inverse dari 2, A2-nya itu inverse dari 3. Jadi kita itu buat satu pasangan di sana. Dan apa yang kita tahu bahwasannya 2 kali A1, karena A1-nya inverse dari 2, maka hasilnya 1. 3 kalikan A2 itu hasilnya itu 1. Jadi setiap pasangannya itu punya hasil 1. Sehingga dapat dipastikan 2 kalikan 3 kalikan P sampai kalikan P-2 itu hasilnya 1 modulo P. Berarti teorema Wilson ini terbukti. Teorema Wilson ini terbukti karena apa? Karena P-1 faktorial itu sama halnya dengan 1 kalikan 2 kalikan 3 sampai P-1. Dan kita tahu bahwasannya 2 kalikan 3 kalikan P-2 itu hasilnya 1, maka kita peroleh bahwasannya P-1 modulo P. Dan kita tahu itu sama halnya dengan kongruensi min 1 modulo P. Maka terbuktilah teorema Wilson tersebut. Oke. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Kita bertemu pada video selanjutnya.